Halo teman-teman, welcome back to my channel Jenny Esal. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi guru sekolah dasar. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru terkhususnya di sekolah dasar. Tapi kali ini saya akan membahas satu strategi saja, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Pertama-tama, kita tahu dulu apa itu cooperative learning atau strategi pembelajaran kooperatif. Cooperative learning merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam model pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik merupakan proses aktif dari pelajar untuk membangun pengetahuan dan bukan hanya bersifat mental tetapi juga keaktifan fisik. Artinya melalui aktivitas secara fisik, pengetahuan siswa secara aktif dibangun berdasarkan proses asimilasi pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki pelajar, dan ini berlangsung secara mental. Dengan demikian, hakikat dari pembelajaran ini adalah membangun pendekatan. Yang berikut karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. 1. Positive interdependence. Hal ini menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara anggota kelompok. Bila salah satu gagal, maka yang lain akan ikut gagal. Jadi, setiap anggota harus berusaha keras agar tercapai keberhasilan individual, karena setiap individu yang gagal dan berhasil akan saling mempengaruhi. Yang kedua, individual accountability. Jadi, setiap individu mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kelompok agar hasil belajar menjadi baik. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction. Maksudnya adalah setiap anggota kelompok harus saling membelajarkan dan mendorong agar tujuan dan tugas yang diberikan dapat dikuasai oleh semua anggota kelompok. Yang keempat, appropriate use of collaborative skills. Dalam kelompok ini, setiap individu berlatih untuk dapat dipercaya, mempunyai kejiwaan kepemimpinan, dapat mengambil keputusan, mampu berkomunikasi, dan memiliki keterampilan untuk mengatur konflik. Yang kelima, group processing. Artinya, setiap anggota harus dapat mengatur keberhasilan kelompok secara berkala, mengevaluasi kelompoknya, serta mengidentifikasi perubahan yang akan dilakukan agar pekerjaan kelompoknya lebih efektif lagi. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain, mengembangkan keterampilan dan sikap positif terhadap sekolah. Yang keenam, model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, menerima umpan baling. Siswa dapat memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Yang ketujuh, model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa mengelola informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Yang kedelapan, interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan berpikir. Hal ini berguna untuk pendidikan jangka panjang.
Kekurangan model pembelajaran kooperatif yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, harus memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang kelima, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, seperti datang terlambat, mengobrol atau bergosip, membuang waktu berlalu begitu saja sehingga tujuan untuk belajar menjadi sia-sia. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif. Dalam memulai pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif, maka guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan dan diperlihatkan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru kemudian mengorganisasikan materi tugas yang akan dikerjakan bersama-sama dengan kelompok dengan mengembangkan lembar kerja siswa. Untuk memulai pembelajarannya, guru menjelaskan tujuan yang harus diperlihatkan siswa terlebih dahulu. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, pemahaman dan pendalamannya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama-sama dengan kelompok. Pemahaman dan perlakuan guru terhadap siswa secara individual sangat menentukan kebersamaan dari kelompok yang terbentuk. Oke teman-teman, mungkin itu saja sekian dari materi pembahasan saya kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi para guru yang ada di seluruh Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar bisa menjadi masukan bagi saya untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam video ini. Dan juga jangan lupa untuk di-share lah untuk videonya agar teman-teman yang lain pun mengetahui apa yang teman-teman tahu. Sekian dan terima kasih.